Keesokan paginya, Roman pun belajar kepada Chris. Tapi sebelum latihan dimulai, Chris pun menjelaskannya terlebih dahulu definisi tentang aura. Menurutnya, aura itu termasuk dari pemakaian mana, khususnya bentuk yang digunakan para satria. Jika penyihir menggunakan mana dengan menyimpan di dalam circle-nya, maka satria menyimpan mananya di seluruh tubuh mereka. Orang yang pertama kali mempelopori aura adalah Kaisar Alexandro, dan dia orang pertama yang menyadari kalau menyimpan mana ke seluruh tubuh ternyata dapat memperkuat fisik seseorang. Tapi hanya beberapa orang terpilih saja yang bisa menggunakan mana dengan cara seperti ini, karena 1 dari 1000 orang berbakat di jalan satria aura, dan 1 dari 10.000 orang berbakat di jalan penyihir. Langkah pertama untuk menentukan 1 dari 2 jalan tersebut adalah mengujinya terlebih dahulu, apakah seseorang itu bisa merasakan mana atau tidak. Dan kebanyakan orang gagal pada langkah pertama ini. Karena jujur saja, Chris sendiri butuh waktu setengah tahun hanya untuk merasakan mana, dan itu terbilang sangat cepat. Makanya tidak aneh kalau mendengar orang lain butuh waktu setahun bahkan lebih hanya sekadar untuk merasakan mananya saja. Tapi nampaknya Roman tidak peduli soal itu, dan langsung ingin diajari caranya merasakan mana. Melihat sikap acuh tak acuhnya itu membuat Chris sedikit jengkel, dan dia berharap kalau latihannya ini bisa membuatnya sedikit frustasi. Karena mau bagaimanapun, bakat dalam ilmu pedang dengan mana itu berbeda, dan tidak semudah apa yang dia pikirkan. Chris pun kemudian mengajarinya dan menjelaskan tekniknya, dimulai dari ritme pernafasan, konsentrasi, cara merasakan segala sesuatu yang bersentuhan dengan tubuhnya. Dan jika sudah terbiasa dalam menggunakan mana, maka di saat itulah dirinya bisa mewujudkan aura. Tapi sebelum itu, dirinya harus memfokuskan mana yang menyebar dari tubuhnya itu ke satu titik. Dan jika hal itu sudah terjadi, maka dia pun bisa mewujudkan aura. Ketika auranya sudah terwujud, itu tandanya dia sudah menjadi satria aura bintang 1. Ada banyak sekali fungsi aura. Selain bisa memperkuat tubuh, kalian juga bisa mengalirkannya kepada senjatamu untuk meningkatkan keampuhannya. Selama beberapa menit itu, Chris berkuar-kuar menjelaskan semuanya tentang aura. Tapi selama beberapa menit itu pula, Roman malah tidak mendengarkannya dan malah memikirkan hal lain. Dia memikirkan bahwa metode latihan ini sebenarnya salah. Karena sebenarnya dirinya sudah tahu cara merasakan mana di kehidupan yang sebelumnya. Walaupun memang dia tidak bisa memahami alasan mereka menggunakannya seperti ini. Dan meskipun metode di dunia ini salah, tapi setidaknya dia harus mempelajari cara mereka terlebih dahulu untuk memulai sesuatu. Kemudian hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, Roman pun bisa mewujudkan auranya. Dan itu membuat Chris nampak sangat-sangat terkejut. Menurut penuturan Roman, cara orang-orang di sini dalam menggunakan ki sungguh sangat tidak berguna. Ki di dunia murim itu membersihkan ketidakmurnian di dalam tubuh dan menyimpannya di dalam tubuh untuk tujuan akhir mereka. Tapi di dunia ini berbeda, mereka mengumpulkan mana dan berharap bisa menyebar ke seluruh tubuh secara alami, dan mereka tidak berpikir untuk membatasinya. Jika ki dari dunia murim itu kacau namun kuat, maka mana dari dunia ini teratur namun lemah dan bisa berakhir keluar dari tubuh dengan mudah. Itulah alasan mengapa orang-orang di dunia ini sangat lemah, karena cara mereka dalam mengalirkan mana sangatlah tidak efisien, bahkan tidak berguna sama sekali. Kalau saja Roman sampai menggunakan metode ini, maka selamanya dia tidak akan bisa naik ke puncak, walaupun sudah berlatih selama berabad-abad sekalipun. Chris marah-marah kepada Roman. Dia menyerbunya dengan ribuan pertanyaan. Bahkan dia sampai mengira kalau Roman mengeprengnya, yaitu pura-pura tidak bisa menggunakan mana. Ternyata dia bisa mengeluarkan aura. Chris bahkan sampai menangis dan mengaitkan hal ini dengan kekalahannya kemarin, karena menurutnya ini tidak masuk akal dan tidak adil. Dia membutuhkan waktu 10 tahun lamanya untuk menjadi satria aura bintang 2, sedangkan Roman hanya butuh beberapa menit. Akhirnya Roman pun angkat suara. Biar ku tanya, selagi kau berusaha mencapai tujuanmu itu, pernahkah kau mempertanyakan metode latihan yang kau gunakan itu? Sudah normal untuk seseorang menerima yang diberi. Ketika mempelajari aura darimu, aku berpikir begini, entah kenapa orang-orang sangat terpaku pada metode ini meski ada masalah di dalamnya. Apa karena mereka tidak menyadarinya? Atau mungkin karena kepercayaanmu kepada Kapten Jonathan sangat besar? Alasannya sederhana, karena lebih mudah begitu. Kalau mereka cuma mengajarimu sesuatu yang dipelajari oleh mereka, maka tidak mungkin ada seseorang yang mengalami kekalahan atau cacian. 10 tahun latihanmu itu memang penting, tapi dalam waktu selama itu, kau tidak pernah mempertanyakan metodenya sekalipun. Dan itulah yang membuatku tertawa. Latihan itu pun berakhir dengan singkat, dan Roman balik badan meninggalkan Chris yang masih mematung.
Tapi tiba-tiba Chris berteriak, memohon dan bertanya kepada Roman apa yang harus dilakukannya mulai sekarang. Mendengar hal itu membuat Roman jadi teringat dengan pemimpin Blood Demon. Dia adalah sosok hebat dari masa lalu yang menaklukkan sekte Blood Demon di bawah satu kepemimpinan. Pertarungan Baek Jong-hyuk dengan sosok yang mempengaruhi murim itu tak terhindarkan. Tapi pertarungan panjang itu berakhir dengan kekalahan dirinya. Dan di akhir duel itu, dia membuang semua kebanggaannya, lalu memutuskan untuk menyerahkan segenap jiwa raganya demi meminta kepada Baek Jong-hyuk agar dirinya bisa diangkat menjadi muridnya. Sama seperti halnya dengan yang Chris lakukan sekarang. Demi menjadi lebih kuat, dia rela membuang kebanggaannya dan rela menanggung rasa malu. Sikap seperti itulah yang membuat Roman tertarik. Akhirnya Roman pun berkata kepada Chris ketika dia bertanya apa yang harus dilakukannya. Kalau kau ingin mencari jawabannya, ikuti aku dan belajarlah dari tindakan yang kulakukan. Kebetulan dalam 6 bulan ke depan, Roman akan ke medan perang. Itu merupakan kesempatan yang bagus untuk mengamati caranya dalam menghadapi musuh yang berbeda-beda dan memperhatikan caranya yang berbeda-beda dalam mengalahkan musuh. Kalau dia sanggup mengikutinya selama 10 tahun, mungkin Chris akan mendapatkan jawaban atas pertanyaannya itu. Setelah merenung dan menimbang-nimbang semalaman, akhirnya Chris pun menemui sang kapten dan berkata kepadanya bahwa dia akan mengikuti Tuan Muda Roman ke medan perang. Dalam diam sang kapten mendoakannya agar dia bisa melindungi Tuan Muda dan bisa menggapai tujuannya. Melihat tatapan Chris yang nampaknya sudah bertekad, membuat sang kapten tak bisa menolak dan akhirnya mengeluarkannya dari keanggotaan pasukan Dimitri. Karena melihat Chris yang sekarang, bukan lagi Chris kecil yang menangisi ibunya ketika di medan perang. Kemudian sang kapten pun membawa Chris ke suatu tempat untuk kemudian memberinya hadiah perpisahan berupa senjata rahasia agar dirinya bisa bertahan hidup ketika di medan perang nanti. Di sisi lain, rumor tentang Roman yang membantai kelompok Blood Fang sudah menyebar kemana-mana. Orang-orang di tongkrongan tak lepas dari topik hangat itu. Ada yang pro dan ada yang kontra. Sebagian dari mereka masih kaget dengan seorang bangsawan pemalas yang berubah secara tiba-tiba, dan sebagiannya lagi menganggap bahwa ini hanyalah settingan. Percakapan itu terdengar oleh Kevin, yaitu seorang bocah ingusan yang pernah ditolong oleh Roman dulu. Dalam diam, dia menangis dan berterima kasih kepada Roman karena telah mengatasi kelompok yang meresahkan masyarakat itu. Karena berkatnya lah, keluarganya berhasil selamat dan dia sekarang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ketika dirinya berpapasan dengan Roman di suatu jalan, dia langsung membuang barang yang sedang dibawanya, kemudian langsung sujud di hadapan Roman. Dia tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih atas upaya dan bantuan yang Roman berikan. Kemudian Roman pun menawarinya sebuah pekerjaan dengan bayaran yang tinggi dan jaminan keselamatan keluarganya. Pekerjaan itu adalah mengabdikan hidupnya untuk mengikutinya, atau dengan kata lain menjadi pengawal atau menjadi anggota pasukannya. Tak pikir panjang, Kevin pun langsung sujud dengan sangat keras sehingga keluar darah dari dahinya dan bersumpah setia untuk menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Kalau Roman menyuruhnya mati, dia akan langsung melakukannya. Dan kalau Roman memberinya perintah untuk membunuh, maka dia langsung melakukannya tanpa bertanya siapa yang akan dibunuhnya itu, asalkan dia berjanji akan melindungi keluarganya. Melihat Kevin yang menunjukkan kesetiaan dengan darahnya, membuat Roman jadi teringat kepada Matt Damon yang hanya dalam satu perintah, dia akan menghadapi ratusan musuh dan tidak akan pernah mundur sampai tugasnya selesai. Roman pun tersenyum manis melihat seorang bocah yang mirip dengannya itu. Kemudian Kevin pun dititipkan kepada Hance, dan setelah itu dia pun pergi ke perpustakaan. Jalan seorang satria aura ditempuh melalui merasakan mana dan perwujudan aura. Jika kedua hal itu sudah dicapai, maka itu tandanya kalian bisa disebut sebagai satria aura bintang 1. Adapun tanda bintang aura 2 adalah bisa memotong baja menggunakan aura. Tapi kekuatan dan keintensitasan aura lah yang menentukan peringkat kalian. Dan ketika dirimu menjadi satria aura bintang 3, itu berarti kalian sudah melampaui pemahaman orang-orang pada umumnya. Dan kabar baiknya adalah kalian akan diperlakukan secara khusus oleh kerajaan. Ada satria bintang 6 di benua Salamander, tapi tidak ada catatan atau kisah tentang seseorang yang mencapai bintang 7 saat ini. Jangankan bintang 7, bahkan di antara satria 10 besar, tidak ada satupun yang mencapai bintang 6. Roman sudah memastikan kekuatan bintang 2 melalui pertarungannya dengan Chris, dan menurutnya mungkin kekuatan bintang 3 hanya setara dengan petarung kelas bawah. Kalau dilihat kekuatan bintang 2-nya saja cuma segitu. Tapi fakta soal seseorang mencapai bintang 6 itu menandakan bahwa dirinya sudah melampaui batasan atau kemampuan manusia. Kekuatannya mungkin bisa mengeluarkan api dari pedangnya dan dengan jarak 10 meter lebih. Dampak yang dihasilkannya pun sangat luar biasa. Kemudian Roman pun melakukan latihan tertutup. Dia mengharamkan satu orang pun masuk dan menemuinya, apalagi mengajaknya nongkrong selama seminggu ke depan. Hance mengangguk dan Roman pun mulai berlatih. Langkah pertama yang dia lakukan adalah membuang seluruh kekotoran di dalam tubuhnya. Meski ini adalah tahap pertama, tapi prosesnya sungguh menyakitkan. Darah-darah kotor keluar dari segala lubang di tubuhnya, dan ini hanya permulaan, apalagi di tahap-tahap berikutnya. Seminggu kemudian
kemudian Hance nampak mondar-mandir di depan pintu. Dia dengan gelisah menunggu kemunculan Roman karena Viscount dan Nona Flora datang dan sudah menunggunya dari pagi. Sekarang hampir malam dan Roman belum juga muncul. Tiba-tiba pintu terbuka. Hance pun dengan riang menyambutnya dan dia nampak sangat terkejut dengan perubahan Roman. Roman pun datang menghadap ke ayahnya dengan tampilan dan perubahan 60 derajat berbeda dari sebelumnya. Di sana sudah ada Viscount dan anaknya. Mereka tampak melongo melihat perubahannya itu. Ayahnya pun berkata kepada Roman bahwa keluarga Lawrence datang untuk membicarakan masalah pertunangan, dan karena masalah ini terjadi akibat dari keputusanmu, aku sebagai kepala keluarga akan mengikuti semua keputusanmu, ujar sang tuan tanah. Roman yang melihat noda tinta berserakan di lantai meja ayahnya pun bisa mengerti kejadian sebelum dirinya datang, yaitu Viscount datang sejak pagi tapi belum juga disuruh masuk. Akhirnya dia menerobos pintu sambil marah-marah kepada tuan rumah. Melihat tamunya marah, akhirnya ayahnya pun lebih marah lagi, dan karena sang Viscount beserta anaknya berada di posisi yang salah, akhirnya mereka pun menunduk dan meminta maaf. Apalagi mereka sudah melakukan kesalahan dua kali. Pertama, anaknya yang membatalkan pertunangan, dan yang kedua, ayahnya yang menerobos masuk ruangan. Wajar saja jika tinta itu sampai jatuh berserakan. Akhirnya Roman pun angkat suara sambil membersihkan meja ayahnya. Aku memahami betul jalan mana yang akan kedua keluarga tempuh dalam situasi keluarga Barco mengancam keluarga Lawrence. Pengaruh keluarga Dimitri akan membantu Lawrence bertahan hidup. Ayahnya menyela. Dan kau masih memutuskan untuk melakukan pertunangan. Di saat yang sama, kupikir ada nilai tersendiri dalam keputusan itu. Tapi setelah aku bertemu dengannya, yang langsung memberitahukan pemikirannya tanpa menyapa, aku juga langsung berubah pikiran. Dia pasti sudah mendengar rumor tentang si idiot Dimitri, dan menurutnya dia tidak bisa menikahi orang idiot seperti itu. Mau bagaimanapun, rumor sudah menentukan hasilnya, dan karena itulah keputusanku tidak berubah, apalagi untuk pernikahan yang ujung-ujungnya akan hancur. Mereka berdua terdiam. Padahal ini jalan terakhirnya yang bisa keluarga Lawrence lakukan, dan tidak mungkin ada keluarga lain yang bersedia melakukan pertunangan dengannya, mengingat situasi mereka yang sedang rumit. Dan yang lebih berbahayanya lagi adalah kalau keluarga Dimitri dan Barco memutuskan untuk bekerja sama, mungkin keluarga Lawrence akan hancur dan hilang dari peta. Akhirnya sang Viscount pun menunduk serendah mungkin, meminta maaf setulus mungkin, dan tidak akan mengambil pajak dari bagian keluarganya sebagai tanda permintaan maafnya. Meskipun uang sekecil itu tidak ada artinya bagi keluarga Dimitri yang super kaya, tapi sang tuan tanah menolaknya dan memintanya untuk mengumumkan bahwa Flora lah yang membatalkan pertunangannya. Akhirnya mereka pun pamit undur diri dengan perasaan menyesal yang amat mendalam karena sebelumnya sempat meremehkan Roman Dimitri. Setelah mereka hilang dari pandangannya, ayahnya pun bertanya mengenai perubahan Roman yang sangat berbeda itu. Selama seminggu ini, Roman melatih dirinya dengan menyingkirkan ketidakmurnian dalam tubuhnya. Itu adalah langkah pertama untuk mencapai Human Stag. Dan setelah hal itu tercapai, dia pun membangun fondasi dan mempersiapkan tubuhnya untuk menjadi Heavenly Demon. Adapun perubahan pada penampilannya itu adalah tanda bahwa dirinya sudah berbeda dari yang sebelumnya, baik fisik maupun kekuatannya sudah meningkat drastis. Tapi karena hal itu sangat rumit untuk dijelaskan, akhirnya Roman pun hanya berkata kepada ayahnya bahwa tubuhnya sudah dialiri dengan mana, atau biasa disebut mana circulation, yaitu peristiwa yang mengalirkan mana dari alam ke dalam tubuh untuk memperkuat kemampuan fisik. Mendengar hal itu, sang tuan tanah terkejutnya bukan main. Pasalnya, hal ini seharusnya hanya terjadi kepada segelintir orang, dan hanya orang-orang terpilihlah yang mampu melakukannya. Padahal sebulan yang lalu, dia hanyalah seorang pemuda idiot, pengangguran, dan hanya menghabiskan beras saja di rumah, makan 5 kali sehari, tapi tenaga dan otaknya tidak digunakan sama sekali. Tiba-tiba saja hari ini dia mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Pertama, membereskan kelompok Bloodfang, dan sekarang dia mulai berkembang, dan secara perlahan melampaui pemahaman manusia. Tapi meskipun begitu, hal ini tidak merubah fakta bahwa Roman yang sekarang, ataupun yang dulu, masihlah anaknya. Sang tuan tanah pun mendatarkan posisi wajah terkejutnya, dan dengan ekspresi bijak dan nada rendahnya, beliau pun berkata kepada anaknya yang tak lagi idiot itu, sebagai ayahmu, kupastikan untuk membantumu kapanpun yang dibutuhkan. Jadi jangan melupakan fakta kalau dirimu itu bagian dari keluarga Dimitri yang akan selalu mendukungmu dari belakang. Mendengar hal itu, Roman atau lebih tepatnya Baek Jong-hyu jadi teringat kepada ayahnya di masa lalu, yang dimana dia berjuang mati-matian tapi selalu saja disebut sebagai anak bodoh. Roman pun
tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Di luar pintu, ternyata Flora belum pulang dan sedang menunggunya. Dia meminta maaf kepada Roman karena sudah salah menilainya dan juga menyebabkan masalah di antara kedua keluarga. Tapi Roman tidak memperdulikannya dan terus melangkah tanpa menoleh ke arah dada dan wajah imutnya. Namun Flora terus membuntutinya dan menjelaskan alasan dia membatalkan pertunangan ini. Dulu, ketika di pesta sosial keluarga bangsawan Timur Laut, terdengar rumor tentangnya yang akan dipinang oleh Roman Dimitri. Rumornya mulai menyebar dari mulut ke telinga dan setiap suara mulai berubah ke arah yang lebih buruk lagi. Fakta kalau Roman menikmati narkoba tak lepas dari gosipan mereka. Tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Roman, ternyata hal itu tidak benar sama sekali. Dan sekali lagi, Roman tidak peduli dengan hal itu, apalagi soal klarifikasi dirinya. Karena apapun yang dia katakan, itu tidak akan merubah hubungan mereka yang sudah terlanjur retak. Roman pun pergi meninggalkan dirinya yang masih terdiam membisu. Tapi malam harinya, dia jadi kepikiran tentang perkataan Flora. Lantas, ia pun bertanya kepada Hance, si pembantunya, apakah dirimu pernah melihat diriku menggunakan narkoba? Atau mungkin kita menikmatinya bersama. Mendengar hal itu, Hance pun jadi terkejut, lalu menjelaskan apa yang dilihatnya. Sebulan yang lalu, ketika Roman pulang dari pesta sosial, dia melihat wajah Roman yang tampak aneh. Dan setelah itu, dia jadi kehilangan semangat hidup dan terus mengurung diri di kamar. Setiap malam, Roman meminta alkohol dalam jumlah yang banyak. Dan karena itulah, Hance jadi berpikir bahwa Roman sudah menggunakan narkoba selama pesta sosial. Kemudian Roman pun kembali bertanya, siapa yang mengadakan pesta itu? Putra sulung Barko, namanya Anthony Barko, jawab Hance. Roman pun berusaha mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, Roman yang akan ditunangkan dengan Lawrence tiba-tiba diundang ke pesta sosial yang diadakan oleh Barko. Dan kedua, perubahan yang tiba-tiba pada kondisi mentalnya, lalu memutuskan untuk bunuh diri. Dari semua rincian itu, akhirnya Roman bisa menebak apa yang sebenarnya sudah terjadi.